Baik. Nah, untuk guru ada tambah satu prioritas lagi. Apa itu, Pak? Yang PTL. P itu memenuhi ambang batas kelulusan. Ya. Tahun TL itu tidak lulus. Tidak. Oke. Jadi lolos passing grade, tetapi tidak lulus karena tidak tersedia formasi. Habis formasinya dia kalah peringkat. Ini menjadi prioritas pertama. Lebih pertama lagi dari THK 2 tadi, Pak. Ini. Tapi itu namanya pelamar prioritas. Pelamar prioritas. Hai Sobat BKN, selamat datang di BKN Talk bersama saya, Edward Malik. Kali ini kita akan bahas tema spesial yang paling ditunggu-tunggu oleh para calon ASN, yaitu seleksi P3K 2024 untuk siapa. Nah, sesuai dengan tema yang spesial kali ini, tentunya narasumber kita juga spesial loh. Kali ini saya sudah bersama dengan Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian BKN, Bapak Aris Winbo. Langsung aja nih Pak Deputi, belakangan ini Pak, banyak sekali di media sosial BKN kita nih Pak, netizen yang bertanya-tanya terkait dengan seleksi P3K 2024 Pak. Gambarannya gini implementasinya, kalau di instansi A ada 10 THK 2 untuk satu jabatan, kemudian formasinya tersedia 25 untuk jabatan itu, maka pasti yang bersangkutan THK 2 tadi 10-10-nya pasti keangkat sepanjang yang bersangkutan mendaftar dan ikut tes, ikut seleksi. Karena kelulusannya ranking. Tadi 25 formasi ya. Iya. 10 sudah dipakai oleh THK 2, sisa 15. 15 ada tenaga non ASN yang masuk database BKN sejumlah 50 dari instansi itu untuk jabatan itu. Maka tenaga non ASN yang ada database yang lulus ada 15 orang. Sisanya karena 50 kurang 15 masih 35. Dia tidak lulus. Kemudian masih ada lagi tenaga non ASN yang tidak ada di database BKN, yang bekerja di situ dan punya pengalaman 2 tahun. Sejumlah misalnya 20. Dia juga mendaftar, tapi pasti dia tidak lulus. Berbeda dengan ketika ini ada 10 tenaga ex-THK 2, ini ada 15 tenaga non-ASN yang masuk database BKN, kemudian ada 5 tenaga non-ASN yang tidak database BKN tapi memenuhi syarat, kemudian formasi yang tersedia 50, diajukan 50, hampir pasti semuanya ikut tes terima, karena 10, 15, 5, 30. Formasi yang disediakan misalnya 30 misalnya, pasti keangkut semua. Sepanjang yang bersangkutan mereka mendaftar ikut tes. Syaratnya harus ikut tes. Berarti syaratnya itu adalah mendaftar dan ikut tes ya Pak? Tidak ada passing grade seperti itu. Ranking dikategorikan untuk ranking honorer, untuk non ASN, atau digabung rankingannya ini semua Pak. Jadi ini seringkali juga membuat bingung para pelamar. Saya nilai saya bagus kok, saya kalah dengan nilai yang bawah saya. Benar seperti itu Pak. Itu yang sering kali pertanyaan masuk atau sanggahan masuk. Tadi sudah saya sampaikan berdasarkan keputusan Menpan 347 dan 348, kayak 347 umum, 348 itu khusus guru. Kemudian 349 untuk yang 9 kesehatan. Benar sekali Pak. Itu ada prioritas untuk seleksi P3K tahun 2024 ini. Sekali lagi, prioritas pertama secara umum saja adalah ex-THK 2. Prioritas kedua adalah tenaga non-ASN yang ada di database BKN. Non-ASN database BKN. Yang ketiga, tenaga non ASN non database BKN. Tenaga ASN non database BKN. Prioritasnya ya Pak. Jadi yang pertama adalah di ranking dulu THK 2. Ini taruh di atas. Iya. Misalnya formasinya lebih dari PX THK 2 ini dan sesuai dengan formasinya atau kualifikasi pendidikan dan jabatannya, ini pasti akan keangkat semua. Yang X THK 2. Kemudian baru yang tenaga non ASN yang database BKN di ranking. Kalau formasinya masih tersedia, mereka yang lolos sesuai dengan rankingnya, peringkatnya. Kalau masih ada sisa formasi, ada atau tidak pun tetap dilakukan, di rankinglah yang tenaga non ASN non database. Yang masih tersedia formasi, keangkatlah sesuai dengan peringkat terbaik. Sisanya tidak
terangkat. Oh, berarti Pak Deputi seperti ini ya. Kalau ibaratnya orang awam yang memandang perankingan itu, misal THK 2 mendapat nilai, misal nih Pak, mendapat nilai 50. Betul. Tapi pegawai non ASN yang database dapat nilai 100. Ya. Itu tetap THK 2 THK yang 2 duluan yang diutamakan Iya. karena prioritas tadi ya Pak. Iya. Oh, seperti itu. Baik. Nah, untuk guru ada tambah satu prioritas lagi. Apa itu Pak? Yang PTL. P PTL. itu memenuhi ambang batas kelulusan. Ya. Tahun TL itu tidak lulus. Tidak. Oh, oke. Jadi lolos passing grade, tetapi Tetapi tidak lulus. karena tidak tersedia formasi. Oh, Habis formasinya dia kalah peringkat. Ini menjadi prioritas pertama. lebih pertama lagi dari Iya. THK 2 tadi Pak Iya. ini. Oh, Itu tapi namanya pelamar prioritas. pelamar prioritas. Iya. Tapi ini hanya untuk guru berarti ya Pak? Ya, hanya untuk guru. Hanya untuk guru. Tapi Nah, pelamar prioritas ini juga di ranking dulu. oh, Untuk kelompok pelamar prioritas ini Iya. ada banyak. Dilihat XTHK 2 mana dulu itu diutamakan. Kemudian tenaga non-ASN yang database. iya, Seperti iya, itulah iya. gitu ya. Berarti Gitu. ibaratnya pelamar prioritas ini juga terbagi ada XTHK 2 Iya, seperti betul, itu lagi iya, ya Pak. iya. Nanti baru di bawahnya XTHK 2 lagi yang baru seperti itu. Iya. Oh, yang yang tidak ikut seleksi 2021. Benar Ya. sekali seperti itu. Atau tidak lulus tidak memenuhi nilai ambang batas kelulusan di seleksi tahun 2021. Nah, tadi Pak Deputi sudah menjelaskan juga terkait kategori honorer dan non ASN ya Pak. Ya. Nah, apakah memang dua hal ini merupakan dua kriteria yang berbeda Pak? Jadi honorer itu honorer, non ASN itu non ASN. Betul. Nah, dan apakah bisa dibilang semua pekerja yang bekerja di instansi pemerintah itu dapat di luar PNS dapat dikelompokkan dalam dua kategori ini Pak? Apa tersendiri lagi dia? Jadi nomenklatur atau istilah itu kita mengacu pada aturan atau kebijakan yang dituangkan oleh Kementerian PNRB tadi sudah saya sampaikan. Jadi kalau XTHK 2 atau tenaga honorer K2 itu Ya. dulu kita ingat tahun 2004 ya terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS. PNS. Yaitu diawali dengan THK 1 yang langsung diangkat, Ya. hanya seleksi administrasi, kemudian ternyata dianggap sudah selesai, ternyata masih ada yang banyak. tertinggal dan seterusnya, maka ada gelombang kedua yaitu THK 2. THK 2 kemudian dilakukan seleksi, pakai seleksi, dan ternyata masih didata dulu oleh BKN, diverifikasi validasi oleh BKN di BPKP, kemudian dilakukan pengangkatan seleksi, sudah diangkat tetapi tidak bisa seluruhnya terangkat karena keterbatasan informasi. Nah, sisa yang belum terangkat tadi, itulah yang dinamakan tenaga honorer kategori 2. Ex tenaga honorer kategori 2 yang database-nya ada di BKN. Mungkin sekarang masih ada sekitar 300 sampai 400 ribu. Saya kurang tahu pasti karena itu bergerak seiring dengan ada beberapa yang mengikuti tes calon ASN dan diterima, jadi mengurangi data itu. Oh, berarti jadi dinamis berkurang ya, Pak, datanya. berkurang, jelas berkurang. Kemudian ada kebijakan di PP 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K bahwa instansi dilarang mengangkat lagi tenaga honor atau istilah lain yang sejenis, istilahnya apapun tapi sejenis tidak boleh melakukan pengangkatan. Kemudian batas akhirnya adalah tanggal sekian gitu. Ya. Dan ada surat Menpan terkait dengan pendataan tenaga, digunakanlah istilah tenaga non ASN, dilakukan pendataan dan ada tadinya 1,7, sekarang mungkin tersisa 1,3 di database BKN. Oke, dan itu melalui verifikasi validasi dari BKN dan BPKP. Tetapi di luar itu masih banyak bukan PNS, bukan P3K, bukan tenaga yang masuk database BKN, bukan ex tenaga honorer yang betul-betul bertugas, misal sopir, cleaning service, dan sebagainya yang memang tidak masuk kategori dalam pendataan tenaga non ASN. Ini masuklah ke kelompok tenaga non ASN yang di luar database BKN.
maupun yang orang-orang yang bekerja di instansi pemerintah untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu, jabatan tertentu di luar program bakti dengan servis dan sebagainya, tapi tidak masuk ke database BKN dan betul-betul masih aktif bekerja sampai hari ini. Oh, nah, itu tenaga non ASN yang non database. Non database ya. Nah, berarti tadi kita masuk ke data non ASN yang tidak masuk database, Pak. Betul. Untuk mereka, apakah mereka masih memungkinkan mendaftar seleksi P3K 2024, Pak, yang tidak masuk database tadi itu, Pak? Ya, terima kasih Mas Edo. Jadi Sobat BKN, bagi teman-teman atau sobat-sobat yang tidak masuk dalam database tenaga non BKN, masih ada peluang untuk mengikuti seleksi P3K tahun 2024 ini. Oh, syaratnya adalah tersedia formasi. Tersedia formasi. Satu. Yang kedua, melamar di instansi tempat dia bekerja saat ini. Itu kemudian tadi walaupun kelulusannya, tetapi prioritas kelulusannya di urutan ketiga. Di urutan ketiga ya. Pertama adalah XTHK 2. Benar. Kemudian tenaga non ASN yang masuk database. Kemudian tenaga non ASN yang tidak masuk database dan yang masih aktif bekerja minimal 2 tahun sampai dengan hari ini. Itulah teman-teman yang tidak di database itu bisa melamar di situ. Syaratnya melamar dan ada jabatan yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan. Kalau instansi menyediakan formasi untuk jabatan pelaksana, silahkan teman-teman itu bisa melamar di jabatan pelaksana itu. Ya. Pak Deputi, terangin sekali lagi dong. Tadi saya masih sedikit belum memahami terkait adanya tenaga kerja non ASN yang termasuk database BKN dan yang tidak termasuk database BKN. Nah, apa sih kriteria atau ciri tanda bahwa tenaga kerja non ASN itu sudah masuk database BKN begitu? Bagaimana cara mengetahuinya tuh mereka? Baik. Itu. Terima kasih, Mas Edo. Ya, siap. Jadi tadi sudah saya jelaskan sedikit terkait dengan istilah tenaga non ASN yang ada di database BKN. Benar. Dan tenaga non ASN yang non database BKN. Benar. Nah, untuk mengetahui apakah rekan-rekan atau sobat BKN namanya masuk dalam database tenaga non ASN yang ada di BKN, database BKN, itu yang pertama harus diingat dulu apakah pada waktu pendataan itu ikut dalam pendataan itu, pendataan tenaga non ASN itu ikut pendataannya, diusulkan ke BKN. Kalau lupa atau antara ingat tidak ingat, hubungi admin instansi, dalam ini di pengelola kepegawaiannya, untuk cek di datanya. Karena di instansi pasti bisa untuk melihat itu apakah nama saya misalnya atau nama teman-teman ada dalam database tenaga non ASN yang ada di BKN hasil pendataan. Ya, jadi hubungi instansinya. Kalau di daerah BKD atau di pengelola admin kepegawaian di satkernya masing-masing, baru nanti akan dibantu untuk melihat itu. Dicek ya, ibaratnya Pak. Betul. Seperti itu. Jadi